Halo teman-teman semuanya, berjumpa lagi di channel saya Mia Anggita. Untuk pick a card kali ini berjudul Ini Dia Yang Terobsesi Kepadamu. Oke, jadi aku nanti bakal jelasin tuh siapa sih orangnya gitu ya. Informasi tentang orang yang obsesi sama kamu nih gitu. Cirinya mungkin, sifatnya, orang lama apa orang baru gitu ya. Energi hubungan gimana tuh kalian. Terusnya yang ngebuat dia terobsesi sama kamu tuh apa sih gitu ya. Dan nanti aku bakal jelasin juga sarannya gitu. Sarannya kamu untuk menghadapi dia tuh seperti apa gitu ya. Oke. Di sini nanti aku bakal jelasin gitu biar kalian tuh nggak wondering lagi gitu. Apa yang orang yang selama ini aku fokusin, jangan-jangan dia juga sama tuh lagi fokusin aku, ya nggak sih? Jadinya nanti aku bakal coba jelasin lebih. Oke, kita langsung aja membuat 3 pilihan kartu seperti biasanya. Oke, langsung saja. Oh ya, ini sekalian aku bakal informasiin. Jadi sekarang aku udah buka ya untuk analisa birth chart kalian dan arti nama kalian gitu ya, siapa diri kalian sesungguhnya gitu ya. Aku sudah buka untuk requestnya. Sekarang lagi harga promo 50%. Mungkin teman-teman sekalian berminat untuk mencoba gitu ya, mumpung lagi promo, karena nanti aku bakal segera memberikan batas waktu gitu ya untuk harga aslinya, pemberlakuan ke harga asli. Jadi ini untuk promo aja dulu sekarang. Oke, mumpung lagi promo, nanti mungkin teman-teman berminat gitu, pengen tahu diri kalian sesungguhnya gimana sih gitu ya, berdasarkan birth chart dan arti nama kalian. Oke, baik, kita lanjut. Ini dia yang terobsesi padamu, siapa ini? File nomor 1. Oke, di sini ada Judgment. Oke, baik. Ini file nomor 1 ya, yang terobsesi padamu. File nomor 2. Oke, di sini ada Eight of Wands. Baik, terus sini. Kemudian file nomor 3 yang terobsesi padamu, Five of Swords. Oke, untuk teman-teman sekalian silahkan ya untuk dipilih gitu ya, dari pile 1, 2, dan 3. Oke, kalau kalian masih bingung bisa di pause dulu, kita latih dulu intuisi kalian. Oke, aku yakin banget siapapun yang lagi nonton videoku kali ini memang kita sudah berjodoh gitu ya untuk melatih intuisi kalian dulu ya. Oke, di sini aku lihat ya untuk tema pick a cardku kali ini, kita tuh ngadepin orang yang lagi healing. Oke, orang yang terobsesi sama kamu ini orang yang healing. Kemungkinan besar mungkin di birth chartnya juga ada Sagittarius gitu ya. Aku ngerasa ada bau-bau Sagittarius di sini. Oke, aku ngelihat dia lagi proses transisi ke healing. Oke, baik, kita langsung aja mulai ke pile nomor 1. Oke, pile nomor 1 ya, ini dia yang terobsesi padamu, Judgment. Oke, jadi pile nomor 1 yang terobsesi sama kamu nih ya gitu ya, orangnya itu sebenarnya sudah kayak semacam di proses healing yang paling awal dan paling akhir aku ngerasanya. Jadi dalam artian dia ini tuh tipikal orang yang tahu gitu, adalah ibaratnya masa dimana dia itu mengenali kayak semacam perfect timing, divine timing gitu ya. Dia tahu pasti apapun yang terjadi sama dia ini sebenarnya udah suratan takdir, memang harus seperti itu pembelajaran hidupnya. Aku ngerasa dia ini orang yang religius, yang mempunyai spiritual yang bagus,
aku ngerasa dia transisi healingnya ini kebagi nih kita nih, karena ini general reading ya, teman-teman semuanya. Jadi aku ngeliat di sini energinya kebagi. Ada yang baru awal dari proses healing, ada juga yang di akhir proses healing. Aku ngeliatnya kayak gitu. Oke, dia ini kayak apa ya? Tipikal orang yang mempercayai adanya hubungan spiritual gitu ya. Mungkin yang teman-teman di sini fokusnya ke twin flame connection mungkin gitu ya, atau kayak semacam mengerti gitu ada hal-hal yang secara spiritual terkoneksi gitu. Inilah orang-orang aku menurutku. Jadi dia ini tipikal orang yang tahu sebenarnya ketika dia lahir sebenarnya kita tuh sebenarnya udah mempunyai jodohnya masing-masing, dan dia mempercayai sebenarnya di bawah alam sadarnya kalau dia itu kayak mempunyai soulmate gitu ya, yang dia mungkin secara logika belum bisa mengenali lebih sebenarnya bener atau enggak sih gitu ya, apakah ini cuma halusinasiku aja gitu ya. Dia tipikal orang yang terkadang terlalu keras sama diri dia sendiri, terkadang dia terlalu mengkritisi diri sendirinya tuh lebih gitu. Makanya di sini karena dia terlalu apa ya, menurut aku ya rentan gitu ya, karena di sini ada dua kubu menurut aku ya, ada yang baru awal proses healing dan akhir proses healing. Menurutku dia ini lagi diproses, memang harus mempelajari hal-hal yang di luar dari logikanya gitu ya, percaya tentang apa yang harus dia kontrol, mana yang harus dia kontrol, mana yang tidak bisa dia kontrol gitu ya. Dia lagi memahami itu sekarang. Oke, nanti kita bakal coba cari tahu lebih dalam nih ya. Oke, tentang orang ini gitu. Oke. Ya, di sini aku pengen tahu informasi tentang dia nih yang lebih ya. Tahu nomor 1. Oke. Di sini ada passion. Archangel Haniel, trust and follow your renewed passion in your love life and career. Ya kan, jadi aku ngelihat dia tuh tipikal orang yang ada kayak hawa-hawa fire signs di sini gitu. Mungkin kalian dealing sama di birth chartnya ya, mungkin ada Leo, Sagittarius, Aries gitu. Apa aku juga ngerasa kan karena ini bulannya dimana bulannya Aries gitu ya, Aries season, mungkin di sini juga lebih on fire gitu ya. Dianya jadi lebih tertrigger gitu untuk mengikuti apa yang dia yakini, apa yang dia passionin di karirnya dia ataupun keinginan dia dalam suatu hubungan. Dia tuh pengen hubungannya seperti apa sih gitu. Tadi aku hampir aja gitu ya ngomongnya tuh pakai bahasa Sunda. Pakai teh, aduh. Ya udah, lanjut. Terus dia ini jadi kayak lebih mau memperjuangkan gitu ya, apa yang dia yakini ini benar gitu. Misalkan kayak tadi dia pengen punya hubungan yang dia yakini sebenarnya dia punya soulmate atau dia punya spiritual connection dengan siapa gitu ya. Di sini dia langsung kayak terdorong lebih gitu, keinginannya itu untuk membuktikan apakah benar gitu ya apa yang dia rasakan ini, atau jangan-jangan ini hanya hal yang selewatan aja, tapi keinginan tahuan dia tuh lebih untuk menjadikan ini semacam apa ya, aksi nyata gitu ya. Mungkin dia ini tipikal orang yang ketika dia meyakini sesuatu terkadang memang nggak perlu harus sangat logika banget gitu. Dia pengen tahu itu nyata apa enggak gitu. Aku ngelihat di sini dia kan mempunyai karir yang sesuai yang dia inginkan gitu. Aku ngerasanya seperti misalkan dia emang karirnya
pengennya ke arah apa ini, IT mungkin ya, atau pengen ke arah seni kayak gitu, kamu melihat dia ini tipikal orang yang sangat passion di area situ. Dan ibaratnya kalau dia itu menginginkan sesuatu, kamu bisa juga lihat dia sangat fokus gitu ya ketika dia menginginkan sesuatu atau seseorang. Oke. Baik, aku pengen tahu lebih lagi tentang dia. Kita harus ungkap gitu ya. Ini siapa dia ini? Oke, di sini ada clairvoyance. Archangel Raziel, I am helping your spiritual side to awaken fully so you can clearly see heavenly love. Dia tipikal orang yang kalau mencintai itu tulus. Gitu. Dan dia ini bukan orang yang kalian kan suka lihat gitu ya, ketika kita melihat beberapa pasangan itu ada semacam kayak hubungan yang transaksional gitu ya, dalam artian semacam mempunyai benefit satu sama lain. Kalau di sini dia nggak melihat suatu hubungan seperti itu, tapi dia fokus ke memang dia ingin memberikan cinta. Jadi dalam artian hubungannya itu bukan dia make sure ada take and give gitu, enggak. Dia fokusnya adalah dia ingin membahagiakan, memberi cinta, memberi dan memberi. Jadi dia itu bukan fokus untuk apa yang aku udah kasih balik lagi nggak ya ke aku, bukan tipikal orang yang perhitungan seperti itu. Terus di sini aku ngerasa kayak karena dia sisi spiritualnya besar gitu ya, tinggi gitu, aku ngerasa dia itu tipikal orang yang juga bijaksana juga gitu ya. Dia melakukan sesuatu tergerak atas dorongan hatinya, dan itu tuntunan dari spiritualnya dia juga. Kemungkinan mungkin dia juga punya semacam spirit guide gitu ya. Aku ngerasa dia orang yang sudah in tune gitu, sudah in tune ke hatinya. Atau tadi kan aku udah bilang ya, ada dua grup di sini. Ada yang memang baru mengawali healingnya, ada yang sudah hampir di akhir gitu, di akhir healingnya. Jadi aku ngerasa bagi yang baru mengawali, dia ini sudah bisa merasakan, dan apa yang dia lakukan itu atas kesadaran spiritualnya gitu. Jadi jiwanya, hatinya itu sudah mulai in tune dengan apa yang dia rasakan secara spiritualnya gitu. Jadi mungkin dia mempunyai higher being gitu ya. Di sini sebenarnya agak terlalu tinggi kalau aku ngomongin tentang higher being segala macam. Nanti aku bakal coba jelasin lagi, kalau kalian tertarik nanti bisa tanya di kolom komen gitu ya. Nanti aku skip aja soal itu. Jadi dia itu udah sampai ke taraf yang hidup itu bukan soal tentang pleasure lagi, tapi hidup itu dia mempunyai suatu misi dalam kehidupan yang lebih tinggi lagi. Bukan hanya menjalani hari, menjalani rutinitas, menumpuk kekayaan, bukan soal itu lagi, tapi ada hal yang jauh lebih bernilai dari itu. Nah, ini tipikal orang yang menurut aku apa ya, dia sudah memulai atau selesai dalam perbuatan yang ke arah kemanusiaan mungkin, atau hal yang sudah dibimbing secara spiritnya dia aja, dorongan jiwanya seperti apa gitu. Aku ngerasanya kayak gitu. Ini dia ibaratnya tipikal orang yang kayak baru awake, yang kalau yang baru mengawali healingnya ya. Tapi kalau ini yang sudah akhir dari awakeningnya, pencerahannya, itu nanti dia ini sudah memberikan aksi-aksi nyata dalam suatu lingkungan masyarakat mungkin, atau hal-hal yang memang sejalan dengan misi hidupnya gitu. Oke, kalian pasti tahu orang ini. Aku ngerasanya sih gitu. Udah mulai menyadari gitu lah ya. Kebanyakan di sini, karena tadi ada beberapa kubu ya di sini ya.
Oke, aku bakal coba gitu ya. Kalau di sini aku lihat kalian melihat dia ini tuh sebenarnya orangnya udah orang lama sih. Oke, aku pengen tahu energi hubungan kalian gimana. Pal nomor 1. Di sini ada Sun. Oke, ada Sun, ada Libra. Halo Libra, atau kalian dealing with Libra. Oke, di birth chartnya mungkin Sun, Moon, Rising, Mars, and Venus sign-nya. Kok kalian masih bingung birth chart dia apa? Gitu kak, aku pusing gitu. Kadang yang di komen lucu-lucu gitu ya. Itu nggak apa-apa, nanti kalian cari tahu aja ke aku tuh, WhatsApp nomor aku gitu. Di situ kan ada tuh siapa diri kalian yang sesungguhnya. Nanti aku analisa secara birth chart atau arti nama. Kalian juga bisa nanyain birth chartnya dia atau pengen tahu analisa tentang dia. Kalau kalian mungkin mau pilihnya, kak aku nggak mau arti nama dia, aku nggak mau, aku cuma mau birth chartnya aja, ya udah nggak apa-apa, nanti aku kasihin setengah harganya lagi aja. Jadi ibaratnya ini udah harga promo, aku kasihin setengahnya lagi gitu ya. Luar biasa. Jadi ini aku bakal kasihin ke kalian untuk akomodir gitu ya, untuk kalian tuh lebih mengenal diri kalian. Sebenarnya fokusnya ke situ. Kalau kalian pengen mengenal pasangan kalian atau orang yang kalian lagi fokusin juga, sebenarnya nggak apa-apa gitu ya. Oke, di sini ada Six of House gitu ya, Six of House. Oke, jadi energi hubungan kalian yang aku lihat di sini itu lagi saling kayak apa ya, memberi gitu. Ada rasa yang seperti itu. Kalian hubungannya baik-baik saja, harmoni. Selama ini juga kalian selalu membantu satu sama lain, selalu memberikan efek yang positif satu sama lain. Ini bukan hubungan yang yang diam-diam terobsesi, penuh perhara hidupnya gitu. Hubungan kalian enggak, hubungan kalian sekarang baik-baik aja. Aku ngeliatnya kayak gitu. Ini yang lagi terobsesi sama kamu orang ini. Oke, jarang-jarang kan ya ada, maksudnya dia tuh terobsesi ke kamu gitu ya, tapi hubungannya baik-baik aja. Model kayak gini itu jarang. Mungkin dia ngerasanya memang ada semacam koneksi yang spesial antara kalian gitu, mungkin ke arah spiritual connection. Siapa tahu aku pengen bakal lebih gitu ya, mengulik biar kita bener-bener tahu ini orangnya siapa gitu ya. Oke, kita lanjut. Hal yang membuat dia terobsesi kepadamu. Oke, aku pengen tahu ya, hal yang membuat dia terobsesi kepadamu. Aku bakal coba cari tahu di sini. Oke. Aduh. Oke. Hal yang membuat dia terobsesi padamu, Pal nomor 1. Oke, di sini ada Forget Me Nots. Oke, eternal memories, luar biasa. Oke, the best thing in life are the people you've loved, the place you've seen, and the memories you've made along the way. Oh my god, kayaknya kalian dia beneran ngerasa spiritual koneksi sama kalian. Dia ngerasa memang kalian tuh memang semacam soulmate ya dia, twin flame-nya dia. Aku ngerasa gitu. Di sini ada eternal memories loh. Oke, lihat kan? Dan dia tuh nggak bisa ngelupain kalian. Bener-bener kayak jiwanya itu ngerasa kayak terikat dengan kalian. Aku ngerasa di sini dia merasa mungkin di sini ada yang percaya tentang past life connection, atau mungkin yaitu twin flame connection mungkin gitu ya. Di sini dia melihat kamu adalah orang yang sepertinya dia sudah kenal, sepertinya kalian sudah terikat jauh sebelum dari sekarang. Rasanya tuh aneh buat dia gitu ya, tapi dia benar nggak bisa ngelupain kalian. Aku ngerasanya kayak gitu. Dan di sini seakan kalian mempunyai memori yang tidak bisa tergantikan oleh siapapun.
karena itu dia tuh jadi kayak terus terikat sama kalian. Dia pengen tahu kalian lebih, tapi semakin tahu kalian, semakin dia tuh kayak tenggelam, terhanyut lagi lebih ke kalian. Aku ngerasanya seperti itu. Oke, aku pengen tahu gitu ya. Oke, hal yang membuat dia terobsesi kepadamu. Hal yang membuat dia terobsesi kepadamu. Oke. Oke, di sini ada flocks. Oke, unanimity and harmony. He will live in harmony with himself, live in harmony with the universe. Oke, aku ngerasa dia itu ketika melihat sosok kalian tuh kayak kadang suka bercermin seperti melihat diri dia sendiri, dan kalau tidak seperti itu, dia juga melihat sosok kalian itu ada sosok yang membuat hatinya lebih tenang, memberikan kedamaian yang lebih di jiwanya. Entah kenapa rasanya seperti itu. Walaupun kalian misalkan berbeda secara personality gitu ya, tapi dia ngerasa dapet gitu, incun sama kalian, incun sama jiwa kalian gitu ya. Dia ngerasa kalau misalkan kalian itu membuat dia atau menuntun dia lebih menjadi diri dia sendiri, sejatinya diri dia sendiri. Dia ngerasa dengan adanya kalian, melihat kalian gitu atau tahu kalian, dia ini tuh jadi lebih damai hidupnya, lebih in tune dengan spiritualnya dia, dengan alam sekitar. Rasanya tuh memberikan feedback yang sangat positif di keadaan dia yang mungkin selama ini sangat terpuruk gitu ya. Dia ngerasa kalian itu adalah kedamaian yang dia inginkan, hal yang membuat hatinya lebih tenang, aman dan damai, kayak suatu tempat yang paling aman buat mereka gitu. Oke, aku bakal coba ulik lagi ya. Oke, dengan lagu. Oke, ini aku ada siapin tuh lagu-lagu. Seperti biasa ya, aku pengen tahu hal yang membuat dia terobsesi kepadamu, file nomor 1. Oke, di sini ada More Than Words Extreme. Aduh, my favorite song. Oke. Now that I've tried to talk to you and make you understand, all you have to do is close your eyes and reach out your hand. Oke, jadi dia ini ibaratnya ya, hal yang dia rasain ke kalian ini gak bisa dideskripsiin dengan kata-kata, gak bisa dia coba untuk menjelaskannya dengan ribuan kata. Itu gak cukup. Banyak hal yang dia rasa ada di dalam lubuk hatinya, di dalam jiwanya yang tersimpan tentang kalian, dan itu sulit kadang. Kemungkinan besar mungkin dia juga secara secara komunikasi mungkin agak kesusahan gitu ya untuk memberikan komunikasikan perasaannya kepada kalian gitu. Terus dia ngerasa tuh kayak kayak ini adalah suatu hubungan dimana dia itu jauh lebih bisa merasakan daripada harus mendeskripsikan rasanya sedalam itu. Dan aku ngerasa kayak dengan adanya kalian itu, dia ini mungkin bukan tipikal orang yang begini sebelumnya gitu ya, kayak sangat terhanyut atau incun dengan suatu energi. Tapi dengan kalian itu entah kenapa kayak klop gitu, kayak botol sama tutup botol langsung klek gitu rasanya. Tapi dia bingung kalau kalian nanyain gitu ya, misalkan kenapa sih gitu, kamu A kamu B, mungkin dia sampai bingung juga harus ngejelasinnya gimana ya. Ibaratnya mungkin kayak
kayak lagi apa ini, ujian matematika gitu ya. Saya akan ditanyain, ini kamu bisa dapet ini dari rumus apa, terus ya dia nggak tahu rumusnya apa, nggak tahu, aku rasanya sih kayaknya B jawabannya gitu, rasanya seperti itu ya. Mungkin ini apa ini, contoh yang aku kasihin mungkin agak-agak random ya, cuma ya mungkin kalian bisa terbantu dengan penjelasanku. Oke, aku bakal ulik satu lagi lagunya, hal yang membuat dia terobsesi padamu. Oke. Di sini ada If I Knew, Bruno Mars. Oh baby, please, let's leave the past behind us so that we can go where love will find us. I know once girl would leave me, but I know that you believe me. Oke. Dia ngerasa kamu adalah tipikal jiwa yang pure, jiwa yang dimana sebenarnya jiwa dia juga menantikan jiwa kamu, semacam gitu. Dia sama ini sangat mengharapkan adanya sosok seperti kamu di dunia ini, dan ternyata kamu hadir segitunya gitu. Dia sangat membuat dia terobsesi ke kamu tuh seperti itu. Dia ngerasa walaupun misalkan kalian belum punya hubungan mungkin ya sekarang, tapi dia ngerasa kayak sangat menyayangi kalian, sangat gimana sih, rasa kayak tulus mencintai gitu ya. Dan dia ibaratnya kayak udah percaya aja sama cinta, semacam kayak gitu. Aku juga nggak tahu ternyata cinta bisa ngebuat aku rasanya seperti ini ya gitu. Dia kemungkinan tipikal orang mungkin dulunya kayak player gitu ya, orang yang terlalu fokus ke hal-hal yang berbau dengan benefit mungkin gitu. Tapi ketika adanya kamu, dia itu udah nggak fokus lagi ke arah situ, udah ada semacam pembelajaran spiritual journey yang dia sudah lakukan ketika dia mengalami awakeningnya, atau ketika adanya kamu dia akhirnya mengalami awakening gitu. Jadi kehadiran kamu itu kayak semacam memberikan ketukan gitu ya dalam hatinya, dalam jiwanya, menuntunnya itu ke arah yang jauh lebih terang, lebih damai, lebih mencerahkan, membuat hatinya hidupnya jauh lebih bahagia. Terus aku ngeliat di sini kayak kamu tuh tidak seperti orang-orang yang seperti biasanya dalam hidupku. Kamu spesial. Kamu itu orang yang ketika tahu aku seburuk ini, tapi kamu tetap ada dan tetap positif, tetap menghargai aku, tetap memberikan hal yang baik, menuntun aku ke arah yang baik, memberikan aku penerangan, pencerahan gitu ya dalam kehidupan aku gitu. Dan dia merasakan kayak semacam feedback positif banget dari kamu gitu. Terus aku ngerasa di sini dia kan punya kayak kesalahan-kesalahan yang dia pernah lakukan dulu jauh sebelum adanya kamu, ataupun di saat ketika baru awakening mungkin dengan kamu, itu pasti ada semacam pembelajaran yang kemungkinan besar dia melakukan kesalahan sama kamu. Jadi dia ibaratnya sekarang tuh lagi proses yang udah gak gitu lagi gitu ya. Dan dia tahu kamu itu ada ketika dia lagi buruk-buruknya lah, ibaratnya kalau di Beauty and the Beast gitu, di saat dia lagi jadi beastnya gitu ya, belum jadi pangerannya. Nah ini adalah ketika kalau di film Beauty and the Beast itu si beastnya itu tuh yang udah bolehin si Belle-nya itu untuk apa sih namanya, udah kamu pergi aja dari istana ini gitu kan, untuk bersama dengan ayah kamu. Dia udah nggak mikirin tentang ego dia sendiri lagi. Dan di situ tuh mungkin itu kali pertama dia melakukan itu ke orang lain, dan dia juga heran kenapa dia bisa seperti itu. Mungkin dia selama ini selalu memikirkan egonya, tapi ketika sama kamu
dia itu akhirnya jauh lebih mikirin tentang kamu, kebaikan kamu gitu ya, jauh lebih bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi gitu aku ngerasanya. Kenapa dia sampai segitunya gitu ya, yang membuat dia akhirnya terobsesi sama kamu. Oke, aku bakal kasihin kamu gitu ya saran untuk kamu menghadapi dia harus gimana gitu ya. Apel nomor 1, so sweet. Di sini tiba-tiba aku denger di kuping aku tuh rasanya kayak ada lagunya itu Beauty and the Beast. Oke, sarannya. Oke. Di sini ada power lagi. Aku tiba-tiba jadi ingat beberapa, aku lupa judulnya, pick a cardku gitu. Aku inget aku di pile 1 juga. Ini aku memberikan saran power, mungkin kalian juga yang memilih saat itu ya sama. Oke, lanjut. Jadi sarannya di sini aku langsung bacakan dulu ya. Power. Call upon the elements, focus your intention, the greatest dragon is within you. Jadi di sini sarannya adalah kamu tahu apa yang terbaik tentang kamu, tentang dia, tentang hubungan kalian, ya kan? Kamu ini tipikal orang yang memang sedang menjalani atau menyadari intuisi kamu lebih. Aku ngerasa kamu itu sangat sesensitif itu juga, apalagi kalau kamu ini kemungkinan besar sedang mengalami spiritual connection juga dengan orang ini. Jadi ketika kamu benar ini adalah ibaratnya pasangan kamu secara spiritual connection, kamulah orang yang paling tahu tentang dia. Kamulah orangnya satu-satunya yang diciptakan gitu ya untuk dia, untuk memahami dia lebih. Dan juga pastinya kamu sebelum memahami dia lebih, kamu juga sudah menemukan dirimu sendiri, ya kan? Jadi di sini ada powernya, tetap jadi diri kamu sendiri. Dan kamu tahu kapan harus menghadapi dia, kapan harus menanggapi dia gitu ya. Bagaimana caranya kamu menanggapi dia. Yang jelas kamu dan dia adalah energi gitu ya, energi pasangan yang equal satu sama lain. Jadi di sini nggak ada hal yang kayak semacam dia itu di atas aku, dia lebih jauh dari aku, lebih sukses daripada aku, gitu ya. Jadi kamu sangat membanggakan dia tanpa membanggakan diri kamu sendiri. Dalam artian gini maksud aku, di sini ketika kamu tahu seberapa bagusnya dia gitu ya, kamu juga gak akan minder tentang diri kamu sendiri pastinya, ya kan? Ketika kamu juga tahu kamu memang mempunyai hubungan spiritual connection sama dia, kamu sudah memberikan dampak baik ke dia dan dia juga memberikan dampak baik ke kamu tahu harus kayak gimana. Tapi kalau itu terjadi ternyata masih ada di tengah perjalanan atau di awal perjalanan di mana kamu memberikan feedback positif, dia belum memberikan feedback positif, atau kamu belum merasakan dampak yang positif malah negatif tentang dia, kamu juga udah tahu harus gimana gitu kan. Gak mungkin kamu stay di situ. Jadi di sini kesadaran kamu untuk melakukan sesuatu itu semuanya bermula dari jiwa dan hati kamu, dimana nanti pikiran kamu juga pasti akan ngebalance tentang itu. Jadi di sini gak lagi tentang hal yang fokus ke dalam dark shadow kamu gitu ya, yang terlalu belum selesai dalam proses healing kamu sendiri, dan kamu akhirnya menjadi beban untuk pasangan kamu. Bukan itu lagi. Jadi kalau kamu ngerasa kamu masih butuh waktu untuk menyelesaikan healing kamu,
lakukanlah. Nggak penting kayak semacam aku udah ditunggu-tunggu ini sama si orang ini gitu kan. Kalau aku cepet-cepet nemuin orang ini dan bilang ayo kita langsung barengan, kan nanti semuanya udah selesai deh, happy ending deh. Nggak gitu. Bayangin kalau misalkan di film Beauty and the Beast itu si Belle-nya itu langsung kayak udah yuk, ya udah nikah aja yuk gitu kan. Nggak ada proses yang harus dilalui, kayak harus terjadinya ada proses huru hara sama si Gaston segala macam kayak gitu. Belum tentang proses yang si Beast-nya itu harus memahami Belle gitu ya, dan harus mengorbankan diri buat Belle kayak gitu sampai akhirnya dia bisa berubah jadi pangeran. Itu kan harus ada proses yang dilalui. Kalau kamu pengen shortcut, kamu berarti belum selesai. Dan kalaupun kamu udah ngadepin orang yang sama gitu ya, oh ya udah shortcut langsung aja kita happy ending married gitu, kamu akan menuai apa akibatnya gitu. Jadi ingat, segala sesuatu itu, segala macamnya itu ada prosesnya, ada divine timingnya, perfect timingnya. Kamu tahu apa yang terbaik yang bisa kamu lakukan sekarang. Kamu sudah dituntun dalam hati kamu, dalam jiwa kamu, percayakan itu gitu kan. Dan lihat juga prosesnya dia, apa dia udah selesai prosesnya. Kalau ternyata belum, berikanlah dia waktu. Ada saatnya dia harus menjalani itu sendiri. Ada saatnya akhirnya bisa dijalani bersama. Percayakan itu lebih kepada diri kamu sendiri. Karena ini adalah general reading, aku gak akan memberikan saran yang spesifik gitu ya untuk kalian. Aku ngerasa setiap keadaannya ini unik gitu. Kalau kalian mungkin pengen tahu lebih lagi secara personal gitu ya, jadi fokus energinya ke kalian, mungkin nanti kalian bisa request personal reading denganku. Tapi untuk general reading ini aku akan memberikan saran ini agar semuanya dapat yang sesuai, yang sama energinya. Oke, baik. Kalau di sini aku lihat ada zodiaknya gitu ya, birth chartnya dia itu ada Libra, Virgo, Leo ya. Di sini aku punya menangkap energi gitu, maksudnya ya, di fire signs-nya ada di Aries sama di Leo Sagittarius. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Untuk file nomor 1, kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Aku bakal coba untuk menjelaskan lebih dalam lagi gitu ya di extended video tarot. Jadi nanti akan ada video yang terpisah untuk bisa dilanjutkan. Nanti aku akan bahas terkait niat mereka apa sih terobsesi dengan kamu gitu ya. Apa sih harapan dan pesannya dia kepadamu? Tindakan dia selanjutnya kepadamu tuh gimana sih nantinya gitu ya. Jadi kalau kalian tertarik, kalian bisa klik link yang ada di kolom deskripsiku. Di sana ada tulisan Linktree ya, Linktree Mia Inggita. Klik di situ. Nanti kamu bisa request juga di dalam link tersebut. Tinggal klik langsung request untuk extended video tarot. Oke, hanya dengan biaya Rp20.000 saja. Aku di sini memberikan akses yang paling memudahkan kalian dengan biaya yang paling murah untuk tarot gitu ya. Jadi semoga ini bisa membantu kalian lebih. Oke. Baik. Kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading denganku juga, kalian bisa klik link tersebut juga. Di sana udah ada pilihannya gitu ya untuk personal reading. Klik aja langsung, nanti kalian bisa pilih paketnya. Oke, yang cocok sama kalian yang mana. Nah, untuk kalian di file nomor 1, apalagi ini sangat spiritual gitu ya, mungkin ada baiknya juga kalian sebelum
uh, mengetahui dia lebih memahami hubungan kalian lebih, ada baiknya kamu lebih memahami diri kamu jauh dulu. Dalam artian, kalau kalian tertarik untuk tahu siapa diri kalian sesungguhnya berdasarkan birth chart kalian gitu ya. Birth chart tuh yang kayak Sun, Moon, Rising, Mars, Venus, sign, semuanya Pluto signs gitu ya. Dan arti nama kalian juga, kalian juga bisa untuk request di link tersebut yang ada di kolom deskripsi video tarotku. Oke. Nanti kalau kalian tertarik melakukan quick reading tarot gratis juga nggak apa-apa, langsung aja follow Instagramku. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali gitu ya. Hanya terbatas 50 pertanyaan, satu orang hanya boleh satu pertanyaan. Nanti aku biasanya suka umumin sehari sebelumnya, nanti kalian bisa ikutan gitu ya. Liatin aja nanti di kolom storyku. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 1. Thanks for watching. Bye-bye. Ya, kita lanjut ke file nomor 2. Oke, baik. File nomor 2. Ini dia yang terobsesi kepadamu. Oke. Eight of Wands. Baik, aku ngerasa gitu ya. Ini adalah orang yang apapun gitu ya, dia ingin ada semacam timbal balik dalam hal aksi komunikasi gitu ke kalian. Orangnya tuh kayak pengen serba cepet aja gitu. Jadi dia tipikal orang yang suka gerasak gerusuk, suka tergesa-gesa, orang yang ketika dia mempunyai keinginan, dia pengen cepat mendapatkan. Orang yang ibaratnya belum selesai healing gitu, karena tema kita gitu ya, tema pick a card kita ini kan kita ngadepin orang yang lagi proses healing gitu ya, sebenarnya yang lagi terobsesi sama kamu. Dia ini orang yang butuh gitu ya, kayak semacam pembelajaran terkait lebih menyadari pembelajaran hidup untuk tidak tergoda hal-hal yang shortcut gitu. Orang yang harus belajar tentang bagaimana dia menginvestasikan atau memanifestasikan hal yang positif dalam hidupnya dalam waktu yang tepat, bukan dengan waktu yang kilat gitu ya. Jadi ini kayak semacam pembelajaran harus melakukan step by step dalam kehidupan, yang nggak melulu dia tuh gampang datang, gampang pergi gitu. Mungkin kalian juga tahu, datang dan pergi seperti aku tahu dia siapa gitu ya. Mungkin kalian juga lagi dealing sama fire sign gitu ya. Fire sign agak mirip-mirip orangnya seperti itu gitu ya. Mungkin di birth chart yaitu Aries, Leo, Sagittarius gitu ya. Aku ngerasanya dominannya memang birth chartnya mungkin Sagittarius. Aku ngerasa di sini kamu dealing sama orang yang kayak tipikal orang yang sangat berapi-api ya, ketika dia mempunyai suatu keinginan, dan juga kemungkinan besar cepat hilang juga apinya gitu. Dia tipikal orang yang kalau dia menginginkan sesuatu, misalkan ya, dia tuh langsung komunikasi lancar gitu sampai akhirnya dia dapetin keinginan dia, baru nanti dia hilang saat itu juga, semacam gitu. Oke, jadi kita akan lebih ulik, lebih lanjut ya file nomor 2. Sepertinya file nomor 2 ini udah tahu nih, aku tahu dia siapa itu kakak gitu ya. Oke, aku bakal lebih ulik siapa sih gitu ya orangnya nih, informasi tentang dia. File nomor 2, informasi tentang dia yang terobsesi sama kamu nih, file nomor 2. Oke. Moon cycle. Archangel Haniel, notice how the moon affect your energy and manifestation and capitalize upon this cycle. Oke, dia orang yang sangat, itu tadi aku bilang ya kemungkinan besar juga moody gitu. Aku ngerasa dia tipikal orang yang kalau kamu tahu gitu ya, mungkin dia itu tipikal orang yang sibuk, yang kesana kemari gitu ya, kesana kemari banyak aktivitasnya,
dia sangat aktif dalam berbagai macam hal gitu. Aku ngerasa dia itu mempunyai kelebihan gitu ya, bisa beradaptasi atau menyesuaikan diri di manapun dia berada. Tapi karena itu juga dia punya kecenderungan untuk kayak semacam apa ya, transisi moodnya gitu ya, yang bisa bergerak dengan cepat. Maksudnya saatnya dia happy banget, saatnya dia lagi down banget, jadi dia tuh kayak hidupnya hidup banget gitu ya. Rasanya tuh yang sangat apa ya, kadang mungkin kamu juga bingung ini kenapa gitu ya, orang tadi lagi happy kok tiba-tiba jadi dianya kayak sensi sendiri. Ini memang efek samping ketika kita sangat bisa mengadaptasikan diri kita secara cepat dengan lingkungan gitu ya. Aku rasa ini juga salah satu tuntutan lingkungannya dia harus jadi orang yang seperti ini. Aku ngerasa dia tuh moodnya dia kurang stabil gitu sih, aku ngerasanya. Dan dia mau nggak mau juga kena impactnya dengan wataknya dia yang mungkin seperti ini, belum lagi sama lingkungannya dia yang kemungkinan besar memang aktivitasnya dia tuh bukan aktivitas yang stagnan ya, tapi yang terus mempunyai dinamika yang cukup tinggi gitu aku ngerasanya. Oke, siapa nih orang yang aku pengen tahu? Di sini ada Comfort. Oke, Archangel Azrael, I'm with you in your time of need, helping your heart to heal. Jadi di sini dia ini emang tipikal orang yang asik gitu ya, asik, humoris gitu kemungkinan besar. Terus ya dia orang yang misalkan kamu itu tahu gitu dia bisa melakukan apa dan bisa diandalkan soal apa gitu. Kamu juga sebenarnya ngerasa dia tipikal orang yang friendly gitu ya, orangnya tuh kayak selalu memberikan kayak efek-efek yang happy, ceria gitu ya ke orang-orang sekitar. Kemungkinan besar juga banyak temennya gitu. Aku ngerasa di sini tuh kayak selalu ada untuk ngebantu orang-orang, ngebantuin kamu gitu. Dia juga berusaha untuk terus mengadaptasikan apapun di lingkungan dia, lagi butuh apa dia akan ibaratnya membantu itu atau memberikan itu. Terus aku ngelihat dia itu memang kayak apa ya, orang yang seakan-akan tuh open terus sama orang lain gitu. Open, kamu lagi butuh apa sih nih, aku siap, dengan hawa-hawa yang positif gitu ya, untuk orang-orang tuh jadi nggak tertutup untuk komunikasi ke dia, untuk menghubungi dia, untuk kayak ibaratnya terhubung sama dia gitu. Oke. Ya, aku bakal lebih cari tahu gitu ya di sini. Oke. Ya, energi hubungan kalian tuh gimana sih sebenarnya? Pak nomor 2. Di sini ada Moon lagi dong. Mungkin kalian dealing with Pisces mungkin di sini ya. Birth chartnya Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign-nya dia. Kok kalian bingung birth chart dia apa sih, Kak? Kamu tinggal klik aja link yang di bawah itu ya. Itu ada bagian yang siapa dirimu sesungguhnya. Sebenarnya itu link untuk dirimu untuk lebih tahu sebenarnya kamu tuh orangnya seperti apa sih melalui birth chart kamu dan juga analisa arti nama kamu gitu ya. Tapi untuk kamu lebih tahu tentang gebetan kamu atau pasangan kamu juga bisa. Oke. Nanti kalau kamu pengen, aku pengen birth chartnya aja, kak nggak perlu arti namanya, nggak apa-apa, karena di bawah itu masih harga promo gitu ya. Nanti aku kasihin setengah harganya lagi dari harga promo gitu kalau kamu cuma butuh birth chartnya doang, nggak arti namanya. Oke. Di sini ada Aries. Kalian dealing with Aries mungkin birth chartnya juga Sun, Moon, Rising, Mars, Venus sign, atau kalian ya Aries. Oke.
Kemudian di sini ada 11 house. Oke. Energi hubungan kalian gitu ya. Aku ngerasa di sini energi hubungan kalian itu lebih ke arah apa sih namanya, passionate gitu ya, passionate gitu, kayak perasaannya kalian ketika mempunyai hubungan mungkin sudah ada semacam idealnya gitu ya. Kamu ngerasa kayak hubungan tuh seharusnya memang mempunyai ketertarikan yang tinggi satu sama lain, atau yang sangat dinamis kayak gitu dalam hubungan, atau hubungan itu harus sangat apa ini ya, menggebu-gebu gitu, on fire gitu Kak. Nah inilah yang lagi terjadi kamu. Aku ngerasa hubungannya tuh yang hubungan tipikal yang sangat intens, aku ngerasanya di sini gitu ya. Hubungan yang terus-terusan, kalau komunikasi terus-terusan gitu ya, kalau ketemu terus-terusan gitu. Aku ngerasa kayak ada kayak semacam ketika kalian hubungan terus-terusan, ketika kalian ibaratnya punya apa ya, intensitas pertemuannya tinggi terus-terusan, fit call terus-terusan gitu, apet gitu aku ngerasanya. Oke. Baik, aku bakal coba kayak apa ya, tipikal hubungan kasmaran gitu lah aku ngerasanya gitu. Oke, aku ngerasa di sini orangnya bukan orang lama, tapi di sini aku ngerasanya orangnya orang baru. Oke, aku bakal lebih lagi gitu ya, ulik gitu. Hal yang membuat dia terobsesi kepadamu apa sih, Pal nomor 2? Oke. Hal yang membuat dia terobsesi kepadamu apa? Oke, Pal nomor 2. Oke, di sini ada morning glory. Oke, affection and determination. The morning glory, which bloom for a day, differs not at heart from the giant pine that live for 1,000 years. Jadi gitu ya, dia ngerasa kalau misalkan kamu ini kayak hal yang fresh gitu ya, hal yang fresh yang dia ngerasa selama ini gitu, ketika dia mempunyai hubungan nggak sampai sekasmaran ini rasanya gitu. Dia ngerasa kayak apa sih namanya, ini bukan hubungan yang biasanya dia rasakan biasa-biasa aja gitu. Rasanya dia tuh gimana sih, hubungan yang segar gitu. Aku rasanya ketika berhubungan sama kamu tuh rasanya tuh bikin dia tambah fresh, tambah positif, tambah happy dalam hidup dia gitu. Oke. Hal yang dia membuat dia terobsesi sama kamu, Pal nomor 1. Pal nomor 1. Hal yang membuat dia terobsesi padamu, Pal nomor 2. Hampir aja. Mungkin di sini ada yang Pal nomor 1 juga ya. Masih ada di sini. Melihat Pal nomor 2 ya kamu. Oke, di sini ada Nasturtium. Oke, victory and conquest. He who control others may be powerful, but he who has mastered himself is mightier still. Oke, dia ngerasanya kamu itu orang yang susah ditaklukkan gitu. Dia ngerasa kamu tuh orang yang susah didapatkan. Karena itu dia terobsesi sama kamu. Dia pengen gitu ya, kemenangan, mendapatkan kamu gitu. Oke. Baik. Aku bakal ulik lagi gitu ya, yang membuat dia terobsesi sama kamu tuh apa sih, melalui lagu-lagu yang udah aku tulis. Oke. Hal yang membuat dia terobsesi padamu, Pal nomor 2. Oke, wow. Loncat. Oke. Di sini ada Gemintang Andin. Lagunya bagus ini. Oke. Resahku menepi, indahku bersemi, mengingat utuh bayangmu.
ya kan, kasmaran kan, aku udah bilang. Jadi di sini gitu, aku ngerasa gitu kan, rutinitasnya dia itu atau kegiatannya dia, lingkungannya dia itu udah cukup membuat dia resah dengan harus mengadaptasikan ini itu dengan banyaknya kegiatan dia juga. Di sini kamu adalah tempat dimana dia bisa merasakan happy, ketenangan atau rasa keresahan itu bisa hilang gitu ketika inget kamu gitu. Gimana sih orang lagi kasmaran, kebayangkan ya? Oke. Kemudian di sini ada lagu A Love Before Time, Kokuli. Oke. I would still find my way by the light I see in your eyes. The world I know fades away, but you stay. Oke, jadi dia ngerasa gitu kalau misalkan dengan adanya kehadiran kamu di hidup dia ngerasa kayak on fire lagi gitu. Rasanya tuh seru gitu hidupnya, lebih berasa gitu kalau dia tuh mempunyai perasaan yang sangat menggebu-gebu menginginkan seseorang gitu. Dia kemungkinan besar suka sama mata kamu juga ya gitu ya, bisa jadi, atau dia melihat kamu tuh segitu sparklingnya gitu, segitu berharganya, dan dia tahu kamu kan susah di taklukkan gitu ya, jadi dia bakal terus mencari cara gimana bisa komunikasi mungkin sama kamu, bisa ketemu sama kamu, bisa terus terhubung sama kamu. Keinginan dia tuh kayak lagi tinggi-tingginya gitu ibaratnya. Jadi dia ngerasa gitu kalau misalkan dari sekian banyak kegiatan dia atau hal-hal yang dia lakukan sekarang, kamu itu selalu memberikan efek yang baik buat dirinya, mood yang baik buat diri dia. Dia ngerasa kayak terus merasakan hidup lebih gitu, lebih hidup. Wah, gimana tuh ngomongnya ya? Oke. Baik, aku bakal kasih kamu gitu ya saran kamu untuk menghadapi orang ini, file nomor 2. Saran kamu untuk menghadapi orang ini ya, file nomor 2. Oke. Di sini ada healing. Pas banget ya. Oke. Bless all in need of healing, hope and love. Spirit grant us strength and wisdom. Guide us to the path of wellness. Oke, jadi sarannya untuk ngadepin dia, kamu harus selesai proses healing ya gitu. Karena kamu lihat kamu menghadapi orang yang belum selesai healing, jelas ini dia lagi menggebu-gebu banget sama kamu gitu ya. Di sini happy sih dengan keadaan kayak gini, tapi inget gitu ya, kamu udah selesai healing atau belum gitu. Kok kamu nge-attract orang yang belum healing semodel kayak gini gitu ya. Untuk kamu bisa lebih menyadari keadaan dengan keadaan sehappy ini, serapet ini gitu ya, dia kayak melekat banget gitu sama kamu. Aku ngerasa kayak clingy gitu. Ini bisa jadi hubungan yang kayak ada rasa codependency issue-nya tinggi gitu ya. Di sini kamu harus menyadari gitu, kamu ngadepin orang yang seperti apa sih gitu ya. Kenapa orang yang seperti ini tuh tertarik banget sama kamu? Kamu fokus ke healing kamu sendiri gitu ya. Kamu mungkin menginginkan hubungan, namanya hubungan ya emang gini dong kak gitu kan, so sweet gitu, unyu gitu kan, on fire banget, ini aku pengen hubungan yang kayak gini loh kak gitu. Iya, aku juga happy kalau kamu happy, file nomor 2. Tapi ingat gitu ya, kalau di sini apa yang kamu bayangkan tentang cinta yang sesungguhnya, arti cinta yang sesungguhnya juga buat kamu itu mempengaruhi juga tentang hidup kamu. Jadi di sini tuh kayak kamu bisa memposisikan diri kamu dan bisa bijak dalam melakukan sesuatu ya dalam hidup kamu, menyadari lebih apa yang sedang kamu hadapin, hubungan seperti apakah ini,
Apa ini hubungan yang akan bisa dibawa long term atau cuma hubungan yang sesaat gitu. Kenapa dia sangat terobsesi sama kamu dan ingin kayak menaklukkan kamu? Apakah kamu ini cuma sebuah kontes saja? Setelah mendapatkan kamu, habis itu dia pengen ada kontes yang lain mungkin? Sadari orang yang kamu hadepin itu orang yang seperti apa. Apa dia itu beneran tulus sama kamu? Atau ini cuma hubungan yang ya namanya juga kasmaran gitu, lagi anget-angetnya, baru kenal sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu ya. Kamu sadari gitulah ya. Kalau di keadaan kayak gini yang sangat menggebu-gebu, apapun pengen kayak semacam shortcut kilat rasanya untuk bahagia, di situ kamu harus menyadari juga kenapa gitu, kenapa dia begitu, dan kenapa kamu juga menikmati dan meyakini ini adalah cinta yang baik untuk kamu, model yang kayak gini gitu ya. Apakah kamu udah selesai healing gitu? Jadi sebenarnya di sini prosesnya itu kamu dan dia yang butuh healing menurut aku, dan ini adalah saran yang baik buat kamu. Fokus ke diri kamu sendiri ngadepin orang kayak gini ya. Oke, baik. Aku ngerasa di sini untuk zodiaknya ada Pisces ya, Pisces, Aries, ada Leo, Sagittarius. Nanti kalian cek di birth chartnya dia gitu, atau birth chart kamu gitu. Kalau kamu nggak tahu birth chart kamu sama birth chart dia, kamu bisa klik link yang ada di kolom deskripsi video YouTubeku ya. Di situ ada bagian siapa dirimu yang sesungguhnya berdasarkan birth chart dan analisa nama. Nanti kamu bisa tanya di situ. Kalau kamu cuma butuhnya cuma birth chartnya aja tanpa analisa nama juga nggak apa-apa. Nanti aku kasihin kamu setengah harganya. Oke. Kemudian di sini aku ngerasa untuk zodiak yang lainnya ada Aquarius juga. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Kalau kalian mau ikut ke extended video tarotku selanjutnya hanya dengan harga Rp20.000, nanti kamu bakal tahu nih tentang niat mereka apa sebenarnya terobsesi sama kamu ya kan. Di sini kan tadi kamu masih bingung tentang ini cinta yang selewatan atau yang sesungguhnya gitu ya, karena kamu juga menginginkan cinta yang model seperti ini. Nanti kamu bakal tahu di situ. Kemudian sebenarnya apa sih harapan dan pesannya kepadamu gitu ya. Terus ya tindakan dia selanjutnya ke kamu tuh apa sih gitu ya. Oke, nanti mungkin kamu akan terbantu di extended video tarot. Kalau kamu tertarik langsung aja klik link juga, link yang sama di kolom video tarotku ya. Di situ kamu pilih aja yang extended video tarot, itu hanya 20.000 aja. Oke, biar kamu bisa lebih bisa menggali gitu terkait tentang orang ini. Oke, kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading juga bisa langsung klik link tersebut juga, klik yang bagian personal readingnya. Oke. Untuk kalian yang masih fokus ke healing gini ya, untuk sarannya juga ada baiknya kamu tahu dulu tentang siapa diri kamu sesungguhnya gitu. Jadi nanti berdasarkan birth chart sama analisa nama juga aku udah sediakan juga di kolom link tersebut. Nanti kamu tinggal klik di siapa dirimu yang sesungguhnya, ada gitu ya, untuk analisa birth chart sama nama kamu, biar kamu tuh tahu gitu ya, kamu di proses healing ini sebenarnya yang given dari Tuhan sendiri tentang kamu tuh apa sih gitu ya. Nanti aku bakal coba untuk bantu kamu, mumpung ini harga promo, karena aku nanti akan segera merilis harga yang orinya gitu ya. Aku sekarang lagi promo untuk menggali terkait tentang siapa diri kamu sesungguhnya berdasarkan birth chart dan analisa nama gitu. Mumpung promo langsung aja klik.
Oke, kalau kalian tertarik melakukan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku di Ramia Inggita. Itu terbatas 50 pertanyaan, satu orang hanya boleh satu pertanyaan saja. Siapa cepat dia dapat, hukum alam berlaku. Jadi monggo langsung di follow aja. Oke, aku biasa nanti melakukannya ada sebulan sekali gitu ya. Nanti di bagian story-nya, story Instagramnya nanti aku akan umumkan gitu sehari sebelumnya di saat melakukan quick reading tarot gratis itu. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk file nomor 2. Thanks for watching. Bye bye. Kita lanjut untuk file nomor 3 di sini. Ya. Oke. Ini dia yang terobsesi padamu. File nomor 3. Five of Swords. Oke, baik. Jadi di sini aku ngerasa gitu ya, yang terobsesi sama kamu ini tipikal orang yang baru bukan selesai awal healing menurut aku, karena dia ini lagi conflicted banget, dia pusing, dia belum selesai healing. Jadi aku ngerasa dia ini belum proses, dimana awakeningnya belum terjadi gitu ya. Dia pusing banget, dia penuh dengan keraguan hidupnya, dia takut memutuskan sesuatu, dia ngerasa pikirannya kalut. Aku ngerasa dia tipikal orangnya lagi bingung sendiri dia harus gimana sekarang. Oke, aku ngerasa dia tuh lagi penuh pikirannya gitu, aku ngerasanya. Oke, mungkin kalian dealing with Libra, Aquarius, dan Gemini, mungkin di birth chartnya dia gitu ya. Oke, baik, aku bakal cari tahu gitu ya, sebenarnya ini orangnya seperti apa gitu ya. Oke, ini dia yang terobsesi padamu ya, untuk file nomor 3 orangnya, informasinya. Oke, di sini ada You are safe, Archangel Michael. I'm protecting you against lower energy and guarding you, your loved one, and home. Oke, aku ngerasa dia ini tipikal orang yang sangat protektif kepada orang-orang di sekitarnya, kemungkinan juga ke kamu juga, makanya dia terobsesi sama kamu. Aku ngerasa dia ini sedang mengalami semacam transisi di hidupnya dia juga gitu ya. Ketika dia melakukan suatu proteksi ke seseorang juga kadang mungkin dengan cara yang kurang tepat menurut aku. Oke, kemudian di sini ada brilliant idea, Archangel Uriel. Yes, your idea is divinely guided. Please take action to bring your idea to fruition. Oke, aku ngerasa dia ini banyak hal yang baik dan dia lagi menjalani semacam kesadarannya itu tuh kayak secara baru di pikiran, belum dilakukan secara kenyataan. Mungkin kamu tuh tahu orang ini, oh iya kak, dia itu tuh pernah gitu ya curhat ke aku misalkan kayak gitu ya. Kalau misalkan dia pengen melakukan A, I, U, E, O, dan itu sebenarnya bagus menurut aku, tapi itu belum direalisasikan jadi kenyataan gitu, karena dia takut salah, dia takut bertindak, dia takut rugi, dia takut kehilangan, takut gitu aku ngerasanya di sini. Oke, mungkin kalian udah tahu di sini langsung, kak aku tahu dia itu siapa. Kalau kayak gitu udah jelas itu sepertinya gitu ya. Oke, aku pengen tahu energi hubungan kalian gimana, file nomor 3. Oke, di sini ada North Node. Oke. Di sini ada Sagittarius. Halo Sagittarius, atau kalian mungkin dealing with Sagittarius gitu ya di birth chartnya dia. Kemudian di sini ada tang. Oke. Ada Six of House. Oke. Di sini energi hubungan kalian aku ngerasanya kayak semacam hubungan yang mengarah ke memberikan yang inputan yang baik
satu sama lain menurut aku. Karena di sini kayak apa ya, lagi belum ke taraf akhirnya kalian bisa memberikan hal yang baik satu sama lain, tapi di sini kayak mengarah ke situ gitu. Jadi hal-hal yang apa ya, kayak semacam hal-hal yang baik untuk dilakukan dia, apa yang harusnya dilakukan, apa yang harusnya kamu lakukan. Dia tuh kayak juga mencoba memberikan masukan, kamu juga memberikan dia masukan gitu ya. Tapi ini adalah sesuatu hal yang ibaratnya perlu diperjuangkan karena dia belum seperti itu. Misalkan kamu ngasih inputan dia, jangan rokok dong, misalkan kayak gitu ya, nggak baik buat kesehatan kamu. Oh iya, nanti aku akan usahakan buat nggak ngerokok dengan melakukan A I U E O. Nah, dia belum melakukan A I U E O tuh ya, kamu masih ibaratnya dia baru mau merealisasikan hal itu kayak gitu. Jadi di sini aku ngerasa banyak hal yang perlu disesuaikan atau diperjuangkan atau diubah di hubungannya kalian. Aku ngerasanya seperti itu. Oke, baik, aku bakal coba gitu ya untuk menjelaskan lebih. Oke. Ya. Oke, di sini ini energi orang lama apa baru? Menurut aku ini lumayan lama lah, tapi nggak sampai apa ya, selama yang di pile nomor 1 menurut aku. Ini masih middle lah. Oke. Ya, aku pengen tahu hal yang membuat dia terobsesi kepadamu, pile nomor 3. Oke. Di sini ada Lily. Okay. Majesty and virtue. The lily is the emblem rare of many virtue, good and rare. Jadi dia ngerasa kamu itu tipikal orang yang one of a kind. Ya, jarang-jarang ada orang yang secantik kamu, selembut kamu, yang seperti kamu. Dia ngerasa itu kayak apa ya, dia tuh kayak semacam think highly of you. Dia itu kayak merasa kamu tuh apa ya, hal yang manis di hidup dia gitu loh rasanya. Hal yang berharga di hidup dia gitu. Makanya dia terobsesi sama kamu. Oke. Kemudian di sini ada Clematis, intelligence and mental beauty. Wisdom is the abstract of the past. Oke. But beauty is the promise of the future. Oke. Ya, dia ngerasa kamu tuh cantik, pintar gitu ya. Cantik, pintar. Kamu punya inner beauty yang bagus, mental kamu bagus, nggak kayak dia lagi stres sendiri gitu. Dia ngerasa semacam dapat kekuatan juga dan inputan yang positif dari kamu gitu. Oke, aku ngerasanya seperti itu. Aku bakal ulik lebih ya hal yang membuat dia terobsesi sama kamu dengan kartu lagu yang sudah aku tulis. Oke, file nomor 3. Oke, hal yang membuat dia terobsesi padamu, file nomor 3. Oke, hal yang membuat dia terobsesi padamu, file nomor 3. Oke. Di sini ada One Last Cry, Brian McKnight. Oke. My shattered dreams and broken heart are mending on the shelf. I saw you holding and standing close to someone else. Now I sit all alone. Oke. Aku ngerasa ya, dia itu terobsesi sama kamu karena dengan adanya kamu di hidupnya dia bisa merasakan lebih dari yang sebelumnya sebenarnya gitu. Dia bisa tahu kalau misalkan seberapa dia itu pecemburu dan seberapa dia dalam punya perasaan sama kamu, seberapa dia mempunyai kesalahan juga ke kamu mungkin gitu ya. Aku ngerasa di sini ada kayak tanda-tanda
dia sebenarnya punya kesalahan ke kamu, tapi kamu tuh masih memberikan hal yang positif ke dia dengan misalkan memaafkan dia gitu ya, atau walaupun dia segitu pecemburunya sama kamu kayak gitu, kamu tuh ibaratnya bisa mengerti gitu ya pembawaan dia yang pecemburu itu seperti apa, karena dia juga masih coba untuk ngekontrol pikiran negatifnya dia, dengan dia mungkin ngerasa kamu secantik ini, kamu so sweet ini, pasti banyak yang suka sama kamu. Dia tuh nggak tahan kebayang misalkan kamu jalan sama teman-teman kamu padahal banyakan cewek cowok, dia fokusnya ke yang cowok-cowok. Jangan sampai kamu akhirnya terebut sama siapa di sana gitu, kayak apa yang ngerasa insecure juga gitu, ngerasa cemburu juga. Ada hal yang di dia tuh yang terlalu protektif yang aku rasa, yang terlalu apa yang ngerasa kamu tuh punya aku, dan dia tuh takut kehilangannya besar, aku ngerasanya gitu. Dan sekalinya dia lagi down, dia ngerasa sedih kayak gitu, rasanya tuh sangat menyayat hati padahal kamu gak ngelakuin apa-apa misalkan kayak gitu. Oke. Tapi ya itu, dia terobsesi sama kamu juga karena dia tuh ngerasa kamu tuh berharga banget, dan dia ngerasa kok kamu tuh tipikal orang yang memang bakal banyak yang suka sama kamu gitu. Dia ngerasa kalau misalkan kamu tuh punya dia gitu, kasihan. Oke, lanjut. Di sini ada lagu apa coba? Saat kau milikku, beri liku mahwa. Kok lanjut ya ternyata ya nyambung ya. Oke. Kan ku berikan cintaku, semua setulus hatiku, takkan ada air mata jatuh di pipimu. Kan ku hapuskan sedihmu dan ku bawakan ceriaku. Oke, di sini mungkin juga ya kalian itu dealing sama orang yang misalkan dia single, kaliannya double ya, kali double kan, maksudnya dia yang single, kaliannya tuh yang udah punya couple atau udah lagi dekat sama seseorang mungkin gitu. Kalaupun kalian belum jadian sama orang itu gitu ya, dia tuh ngerasa kalau dia tuh orang yang tepat dan pas untuk kamu, dan dia tuh mempunyai keinginan untuk memberikan cinta dia yang sangat tulus buat kamu gitu ya. Dia ngerasa kayak kamu tuh nggak pantas sama siapapun mereka itu selain sama aku yang bisa ngebahagiain kamu, semacam kayak gitu juga. Oke, kemungkinan besar kamu memang belum jadian sama dia ini gitu. Orang yang lagi obsesi sama kamu, dia ngerasa nggak ada lagi yang lebih bukan yang pas buat kamu selain aku akan memberikan cinta yang wow daripada mereka itu yang lagi dekat sama kamu gituin. Oke, di sini aku bakal kasihin kamu saran untuk menghadapi orang seperti ini. Oke. Bisa ngambang dia. Pas. Oke, di sini ada journey. Focus on how far you have come, not how far you have to go. You will find help in unexpected places. Oke. Di sini disaranin untuk kamu ya, fokus ke diri kamu sendiri yang jelas, ngadepin orang kayak gini ya. Terus kamu bukan fokus ke misalnya seberapa lama kamu tuh ngadepin dia atau berhubungan sama dia atau dekat sama dia, bukan ke situ, tapi apa yang sebenarnya kamu pengenin dalam hidup kamu ya. Kamu lakuin aja, fokus ke diri kamu gitu. Dan ibaratnya kalaupun dia selalu ngerasa kayak gini, daripada kamu sama orang-orang itu yang gak jelas, gak ngasihin kamu komitmen, mendingan sama aku bakal nikahin kamu langsung, misalkan dia ya orangnya model kayak gitu. Nah di situ kamu tuh bisa fokus ke hal yang kayak banyak hal kemungkinan di luar sana ya, memang belum pasti juga, tapi itu itu hak kamu untuk mengeksplor itu semua. Nggak yang langsung sama dia kalau kamu nggak rasa hati kamu juga nge-guide-nya kamu untuk nyoba atau explore dulu hal-hal yang lain selain dia. Lakuin aja, jangan takut, karena
aku pribadi juga percaya gitu ya, di dalam hidup ini tuh sebenarnya nggak ada hal yang pasti gitu. Tapi banyak orang tuh yang kayak nakut-nakutin, kayak apa, nanti kamu nama Diana dimain-mainin, mending sama aku langsung nikah sama aku. Wow gitu kan, itu semacam perangkap yang sempurna untuk orang-orang yang lagi butuh keamanan dan kenyamanan. Padahal di dunia ini sebenarnya nggak ada kepastian. Dan orang-orang kayak gini biasanya melakukan hal-hal yang memanipulasi pikiran kalian biar ceritanya itu menguntungkan kalian gitu. Walaupun sebenarnya itu enggak menguntungkan kalian juga sebenarnya. Cuma memang itulah nilai yang dia mau jual ke kalian gitu. Menurut aku ini hidup kamu, fokus ke kamu sendiri, apa yang kamu inginkan. Kok kalian memang bener mau sama dia, ya udah sama dia. Tapi kok kamu ngerasa harus nge-explore dulu sama hal-hal yang lain, explore lah, karena ini ada hidup kalian, bukan hidupnya dia. Oke, nggak semua juga orang bisa dimanipulasi dengan cara-cara yang men-trigger ketakutan orang lain gitu ya, padahal dia sendiri juga conflicted dengan pikiran dia sendiri sebenarnya. Oke, aku di sini ngelihat untuk zodiaknya gitu ya, birth chartnya dia. Ada Sagittarius, ada Virgo, kemudian aku ngerasanya di sini ada Libra, Aquarius dan Gemini juga. Oke, kok kalian bingung gitu ya birth chartnya dia, kalian bisa langsung untuk cari tahu gitu ya, ada di link di video tarotku. Di situ ada link, kamu klik, terusnya kamu klik yang bagian siapa dirimu yang sesungguhnya berdasarkan birth chart dan arti nama. Kalau kamu, Kak aku nggak mau tahu arti namanya dia, aku cuma pengen birth chartnya aja, boleh nanti, karena itu harga promo juga ya. Sebenarnya aku udah kasih promo diskon 50% gitu di situ. Nanti aku bakal potong lagi deh buat kalian, untuk kalau cuma pengen yang birth chartnya aja nanti aku potong setengah lagi. Oke, jadi diskonnya udah 75% sendiri gitu buat kalian. Oke, baik. Oke, kalau kalian suka bisa di like and subscribe. Oke, nanti aku bakal lebih mengulik di extended video tarot gitu ya. Nanti aku akan mengulik gitu ya, terkait tentang niat mereka apa sih sebenarnya terobsesi sama kamu gitu ya, niat dia sesungguhnya apa sih, harapan dan pesannya kepadamu, dan tindakan dia selanjutnya ke kamu tuh apa sih gitu ya. Jadi di situ nanti aku bakal lebih gali lebih dalam lagi terkait topik-topik tersebut. Kalau kalian tertarik bisa langsung klik link yang ada di video tarot ku yang ada di sini. Nanti kamu bakal ada pilihan untuk request extended video tarotku. Di situ klik aja, langsung aja WhatsApp ke situ. Oke, untuk diberikan aksesnya hanya dengan biaya Rp20.000 saja gitu. Aku nggak mau ngeberatin untuk viewers dan subscriberku di sini gitu ya. Oke, baik. Aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin. Kalau kalian tertarik untuk melakukan personal reading, bisa klik di link tersebut juga. Tinggal pilih untuk personal reading tarot. Kemudian kalau kalian tertarik melakukan quick reading tarot gratis, bisa follow Instagramku. Aku biasanya melakukannya sebulan sekali. Terbatas 50 pertanyaan. Satu orang hanya boleh 1 pertanyaan. Ya, sistemnya siapa cepat dia dapat hukum alam berlaku. Jadi langsung mau di follow aja gitu ya, siapa tahu kalian bisa ikutan. Oke. Kemudian kalau kalian misalkan gitu ya bingung di bagian mananya sih Kak gitu, di bagian storynya nanti aku biasanya umumin gitu sehari sebelumnya kalau aku melakukan quick reading tarot gratis di Instagramku. Follow aja. Oke, aku rasa ini aja yang bisa aku jelasin untuk panel nomor 3. Thanks for watching. Bye-bye.